Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah topik kita kali ini. Coba deh, kalian bayangin sejenak, minuman yang selama ini kita anggap paling praktis, paling awet, dan paling gampang dibawa kemana-mana. Ya, kita semua pasti tumbuh besar sama yang namanya susu bubuk kan? Dari mulai buat sarapan pas zaman masih kecil, sampai sekarang jadi teman setia seduhan kopi. Tapi ada satu misteri besar yang sering banget jadi perdebatan sengit di luar sana. Apakah susu bubuk yang super praktis ini sebenarnya udah kehilangan nutrisinya gara-gara proses pemanasan pabrik yang ekstrim? Nah loh, daripada tebak-tebakan, mari kita bedah tuntas fakta di baliknya. Pernah nggak sih kepikiran, jangan-jangan selama ini kita tuh cuma dikibulin sama industri susu? Jangan-jangan kita cuma beli dan minum kalori kosong yang sama sekali nggak bergizi? Jujur aja, kekhawatiran kayak gini tuh wajar banget. Makin kesini kan kita makin peduli sama kesehatan ya, dan wajar kalau kita mulai curiga. Apakah proses manufaktur yang panjang itu justru merusak kebaikan alami dari susu? Dan faktanya, ketakutan kalian itu bukannya tanpa alasan ilmiah loh. Memang ada proses yang sangat ekstrim yang harus dilewati segelas susu segar sebelum akhirnya bisa dikemas dan sampai di dapur kita. Oke, kita buka-bukaan aja. Kenyataan awalnya emang lumayan bikin kaget. Pemanasan ekstrim selama proses pembuatan susu bubuk itu emang beneran berdampak langsung ke nutrisi di dalamnya. Kadar vitamin B bisa merosot tajam. Vitamin C, waduh bisa dibilang hancur dan menguap begitu aja. Nggak cuma itu, kualitas dari beberapa asam amino penting, yang ibaratnya blok pembangun protein buat perbaikan sel tubuh kita, juga ikut-ikutan turun. Jadi ketakutan soal gizi yang rusak dalam susu bubuk itu emang sebuah fakta ilmiah yang valid, bukan sekedar mitos buat nakut-nakutin. Terus kenapa sih kerusakan nutrisi itu bisa kejadian dari awal? Nah, mari kita selami prosesnya. Jawabannya ada pada sebuah teknik canggih yang namanya pengelingan semprot atau biasa disebut spray drying. Dari semua cara mengolah susu di dunia, bikin susu bubuk ini butuh suhu yang paling tinggi dan pemanasan yang paling lama. Awalnya, susu segar dipanasin dulu buat ngurangin kadar airnya sampai teksturnya berubah jadi kental banget. Habis itu, cairan kental ini disemprotin ke dalam ruangan raksasa yang udaranya super panas. Hasilnya, tetesan susu tadi seketika mengering kilat dan berubah jadi butiran bubuk halus. Emang sih proses ini pinter banget buat ngilangin air dengan cepat, tapi ya itu tadi, proses ini ngasih tekanan suhu yang benar-benar ekstrim ke susu tersebut. Kira-kira apa ya yang terjadi sama susu itu di level mikroskopis pas lagi dipanaskan? Namanya adalah reaksi Maillard. Waduh, apaan tuh? Kedengerannya kayak istilah lab yang ribet banget ya. Tapi sebenarnya kalian sering banget kok lihat reaksi ini di dapur sendiri. Ini tuh reaksi kimia akibat panas yang persis sama kayak waktu kalian menggang roti tawar di pagi hari. Rotinya jadi kecoklatan dan wanginya menggugah selera banget kan? Sayangnya pas reaksi pencoklatan ini terjadi pada susu di dalam mesin pengering yang super panas tadi, struktur sebagian proteinnya bisa berubah wujud. Ujung-ujungnya protein ini jadi kurang optimal saat dicerna dan diserap sama tubuh kita. Jadi siapa aja nih yang jadi korban gara-gara paparan suhu tinggi dan reaksi Maillard tadi? Nah, nutrisi yang sifatnya gampang larut dalam air itu emang paling sensitif dan rentan banget sama panas. Contohnya vitamin C, vitamin B6, vitamin B12, dan folat. Mereka ini yang paling cepat rontok. Terus ada juga lisina, yaitu semacam asam amino esensial yang super penting, tapi nggak bisa diproduksi sendiri sama tubuh kita. Kualitas lisina ini juga ikut terdegradasi. Kalau ceritanya cuma berhenti sampai di sini ya wajar banget dong kalau kalian mulai mikir, wah minum susu bubuk ternyata sia-sia aja dong gizinya. Eits, tapi tunggu dulu, belum semuanya hilang kok. Ceritanya tuh jauh lebih kompleks dan pastinya lebih menarik daripada sekedar deretan vitamin yang hancur di mesin uap. Jadi jangan buru-buru buang stok susu bubuk di dapur kalian ya, karena fakta yang satu ini bakal benar-benar merombak cara pandang kita terhadap produk yang selalu mejeng di rak minimarket ini. Ada satu fakta krusial yang jarang banget diomongin dan ini bakal mengubah jalan ceritanya. Nah, ini dia titik terang kita. Meskipun ada nutrisi larut air yang tumbang, ternyata banyak elemen fundamental yang justru berhasil selamat ngelewatin siksaan panas ekstrim tadi. Mineral utama penyusun tulang kayak kalsium dan fosfor, terus sebagian besar struktur protein utama, dan yang cukup bikin kaget, riboflavin atau vitamin B2, itu ternyata luar biasa tangguh nahan panas. Jadi teman-teman, kalau ada narasi yang bilang susu bubuk itu udah nggak ada gizinya sama sekali, itu jelas keliru besar. Fondasi utama alasan kita minum susu, yaitu buat dapat kalsium dan protein yang kokoh, itu nyatanya masih bertahan utuh di sana. Lega kan dengernya? Supaya kita benar-benar paham, kenapa sih industri sengaja banget mempertahankan pemanasan ekstrim ini, kita harus lihat perbandingan cara pengolahan susu.
Ini ibarat pertarungan kompromi. Susu segar diproses sedikit banget. Gizi alaminya emang sempurna, tapi umurnya sangat pendek. Hitungan hari aja udah basi. Susu pasteurisasi lumayan lah, sedikit lebih awet. Kalau susu UHT, dia pakai suhu ultra tinggi tapi cuma sekian detik aja, jadi bisa tahan berbulan-bulan. Nah, poin pentingnya ada di susu bubuk. Susu bubuk rela mengorbankan sebagian nutrisinya di awal lewat pemanasan ekstrim yang panjang demi dapat satu kekuatan super mutlak, umur simpan yang luar biasa panjang. Ini adalah pertukaran logis yang sebenarnya sangat masuk akal. Dan asal kalian tahu, kompromi untuk dapetin umur simpan super panjang tadi punya dampak nyata yang benar-benar bisa nyelamatin nyawa orang. Kekuatan utama susu bubuk itu justru terbukti di dunia nyata, di luar kondisi perkotaan yang serba gampang. Coba deh kalian bayangin, gimana ribetnya ngirim nutrisi ke daerah pelosok terpencil, yang jalannya hancur, nggak ada listrik, apalagi kulkas. Kalau dipaksa bawa susu seger, wah pasti langsung busuk di jalan. Di situasi krisis, kayak pengiriman bantuan pangan pas bencana alam, atau program gizi anak buat satu negara, susu bubuk ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Dia nggak butuh kulkas dan bisa disimpan aman sampai bertahun-tahun. Keren banget kan? Tapi tunggu, pasti ada yang nanya, terus gimana dong sama nutrisi yang udah terlanjur hilang pas dipanasin tadi? Masa pabriknya diam aja sih? Nah, ini membawa kita ke satu konsep pamungkas, fortifikasi. Ini tuh ibarat senjata rahasianya atau plot twist paling brilian di industri makanan modern kita. Para ahli gizi di pabrik itu ya pastinya sadar banget dong kalau mesin mereka merusak beberapa vitamin. Makanya mereka muter otak dan nemuin sebuah solusi yang luar biasa cerdas. Jadi, hal menarik yang dilakukan produsen itu adalah memperbaiki semuanya dari belakang. Lewat proses fortifikasi ini, nutrisi yang tadinya rontok kena panas secara sengaja dimasukkan kembali ke dalam bubuk susu itu. Ya, kalian gak salah dengar. Tepat setelah proses pengeringan ekstrim selesai, pabrik mencampurkan lagi vitamin A, vitamin D, vitamin B12, zat besi dan mikronutrien lainnya langsung ke dalam racikan sebelum dikemas rapat. Hasilnya, banyak banget produk susu bubuk di pasaran hari ini yang sebenarnya udah dikompensasi penuh. Mereka udah direkayasa supaya jadi super padat gizi dan siap menuhin kebutuhan nutrisi harian kita. Seluruh fakta yang kita bahas hari ini kayak ngasih satu tamparan realita yang ngena banget. Alam itu tidak selalu lebih baik, apalagi kalau ujung-ujungnya membusuk sebelum sempat kita minum. Aku suka banget sama pemikiran ini karena ini benar-benar ngerubah cara pandang kita. Kita tuh sering banget terjebak obsesi kalau sesuatu yang 100% segar langsung dari sapi itu selalu jadi pilihan paling sempurna. Ya, di dunia yang ideal sih mungkin iya. Tapi di dunia nyata dengan segala keterbatasan waktu, jarak, dan fasilitas, produk olahan seperti susu bubuk yang udah difortifikasi ini justru jadi salah satu kendaraan nutrisi yang paling logis, aman, dan bisa menjangkau siapa aja di mana aja. Yang akhirnya ngebawa kita ke pertanyaan terakhir buat sesi kali ini. Jadi, susu mana nih yang paling pas buat kebutuhan kalian? Setelah kita bedah sainsnya, cara produksinya, sampai bongkar fakta nutrisinya, keputusannya tentu balik ke tangan kalian masing-masing. Kalau kalian nyari rasa yang paling murni dan punya kulkas yang nyala 24 jam, susu segar atau pasteurisasi udah pasti jadi pemenang utamanya. Tapi kalau yang kalian cari adalah kepraktisan tingkat dewa, butuh stok jangka panjang, dan mau nutrisi lengkap tanpa pusing, susu bubuk jelas adalah inovasi yang brilian banget. Coba deh sesuaikan sama ritme hidup kalian dan jadilah konsumen yang cerdas. Terima kasih ya udah nemenin bedah topik kali ini, semoga kalian dapat wawasan baru. Sampai ketemu di penjelasan visual berikutnya.